Oh iya, buat teman-teman yang udah join, thank you udah berkesempatan bisa datang di acara kita di KPA ini. Sebelumnya nanti kita ada sesi ini dulu ya, eh, kita memuji menyembah Tuhan dulu. Nanti habis itu baru kita masuk ke sesi sharing. Oke? Oke, teman-teman, ini nanti pujian dan penyembahan akan dipimpin oleh Kak Yuni. Nah, tolong silakan Kak Yuni. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Mana anak suaranya muda. nih? Belum ada suaranya. Shalom. 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 Buat semua teman-teman yang join, yang mungkin nggak sibuk, nggak di mana-mana, nggak di jalan, Ya. boleh ya kita open cam-nya biar kita sama-sama. Cam. Yeay, thank you. Ya, kita mau mulai ibadah kita malam hari ini, walaupun kita ada di rumah masing-masing, dimanapun kita berada saat ini, kita percaya, kita satu hati, kita memuji nyembah Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa buat malam hari ini Tuhan, di mana kami Bapa, Engkau kumpulkan Bapa di ibadah KPA ya Bapa, by Google Meet ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami begitu bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih beri kami kesehatan, Tuhan masih berikan kami waktu ya Tuhan, untuk kami sama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa, di masa muda kami Bapa, kami memaksimalkan hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, urapi Tuhan ibadah kami Bapa malam hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai selesai ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap hati kami, biarlah roh Tuhan yang pimpin kami Bapa, dan kami bawa dalam doa Tuhan, Kak Fengki Tuhan, yang akan membawakan isi hatimu Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita satu di dalam penyembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ucapkan rasa syukur kita buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sebab Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Perbuatan-Mu mulia dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Glory, glory, glory Bapa. Glory, glory, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Siapa kami tanpa Engkau di dalam hidup kami Bapa? Engkau yang lebih mengenal setiap kami Bapa sampai ke relung hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau baik, sangat baik Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya.
I live for you.
every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every day that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hambanya. Silakan Kak Fengki untuk membawakan materinya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya untuk firman Tuhan. Yuk teman-teman, kita tundukkan kepala, sekali lagi kita satukan hati berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami sudah berfellowship untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami berkumpul dalam wadah Google Meet ini. Kami percaya dan yakin ya Tuhan, meskipun dari rumah kami masing-masing, tapi ini tidak membatasi akan kehadiran Tuhan dan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu yang ada ke depan ini ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan sharing firman ini, dan juga buat setiap teman-teman dari KPA Bumi Anggrek ya Tuhan, GBI Bumi Anggrek. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, memberkati, berikan kami hati dan telinga seorang murid, supaya kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, dan terlebih lagi kami dimampukan untuk mengaplikasikan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam teman-teman semua. Shalom. 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 Shalom Kak Fengki. Shalom. Wow. Ini saya suka banget ini teman-teman di GBI Bumi Anggrek ini, KPA-nya antusias banget ya, excited banget ya. Saya jarang-jarang loh ketemu ya komunitas youth atau teens gitu yang ibadah via online, tapi excitednya antusiasnya tuh kayak begini, jarang-jarang banget. Jadi saya sangat appreciate banget. Oke, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat para pembina, baik pembina di KPA, di GBI Bumi Anggrek yang sudah mempercayakan saya untuk bisa sharing firman Tuhan di ibadah KPA. Bener nggak sih? Bener, ibadah KPA ya. Hari ini gitu ya, buat Ko Edwin juga yang sudah kontak saya, terima kasih banyak. Semoga kita bisa sama-sama lebih kenal lagi dan bisa sama-sama terlibat dalam pelayanan ke depannya. Aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku PDP Fengki Kurniawan. Saat ini udah menikah, punya 1 orang putri. Saya udah punya anak umurnya 2 tahun 4 bulan begitu ya. Dan hari ini melayani di GBI Battle Harapan Indah di Bekasi gitu ya. Saya seorang youth pastor, seorang hamba Tuhan, dan juga seorang full timer gitu. Nah, mungkin sekian kali ya perkenalan dari saya teman-teman semuanya. Dan seberapa banyak teman-teman yang antusias dan excited untuk dengerin firman Tuhan? Boleh kasih jempolnya dong teman-teman. Boleh kasih jempol semuanya. Nah, mantap. Oke, mungkin admin bisa bantu saya untuk share screen ya. Saya udah kirim bahannya gitu ya. Oke, teman-teman, aku pengen sharing tentang satu topik, yaitu judulnya adalah generasi anak panah. Nah, tentu teman-teman sudah sering lah dengerin satu topik ini, generasi anak panah ini. Mungkin hamba-hamba Tuhan di tempat kalian beribadah, atau mungkin di YouTube atau di banyak hal, kalian sudah pasti sering mendengar tentang topik ini. Tapi ada seberapa banyak dari kita yang betul-betul mengerti dan menghidupi esensi yang benar dari generasi anak panah. Karena ternyata teman-teman yang dikasih Tuhan, generasi anak panah itu bukanlah sebuah slogan, bukanlah sebuah
bukan hanya sebuah panggilan untuk kita sebagai anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya Tuhan Yesus gitu, tapi sebuah identitas yang sebenarnya kita tuh anak-anak Tuhan harus hidupi. Nah, seringkali kita hanya pada titik bangga saja disebut sebagai generasi anak panah. Oh, generasi anak panah itu adalah orang-orang yang melesat jauh gitu ya, seperti anak panah gitu ya. Melakukan perkara-perkara yang besar, melakukan perkara-perkara yang ajaib gitu. Tapi seringkali kita lupa bahwa generasi anak panah adalah sebuah identitas. Nah, bicara tentang identitas itu pasti erat kaitannya dengan apa ya? Dengan langkah konkret yang harus kita lakukan dalam hidup kita, baik dalam karakter kita, dalam tingkah laku kita sehari-hari maupun dengan perkataan kita gitu. Seringkali kita hanya tahu kita generasi anak panah, tapi kita nggak menunjukkan itu melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, sehingga seringkali kita bukannya malah jadi berkat buat orang-orang lain, tapi malah jadi batu sandungan. Oke, sebelum gue berbicara lebih jauh, aku pengen ngajak kalian baca satu firman Tuhan yang pasti sering banget kalian baca. Dan ini aku udah persiapkan juga di PowerPoint aku. Firman Tuhan ngomong gini teman-teman. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman Tuhan yang terdapat yang apa ya? Menceritakan sebuah identitas yang sebenarnya bagi kita sebagai seorang anak Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Kenapa disebut dengan anak-anak panah di tangan pahlawan? Karena anak-anak panah itu adalah sebuah benda yang menjadi alat dari orang yang memegang panah itu untuk mencapai tujuan, untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh orang yang menembakkan panah tersebut. Nah, tentu pahlawan yang dimaksud di sini adalah Tuhan sendiri. Kita adalah anak-anak panah di tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Nah, dewasa ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sekeliling kita ada banyak sekali penurunan-penurunan yang terjadi di lingkungan anak-anak muda. Apalagi dengan apa ya? Dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan era digitalisasi yang membuat hidup kita seperti tanpa batas. Kita bebas mau melakukan apa aja dengan gadget kita. Teman-teman kalau punya internet, teman-teman bisa lakukan apapun. Teman-teman punya smartphone, mau teman-teman gunakan untuk ngebully orang bisa, untuk memberkati orang bisa, untuk mendapatkan uang bisa, atau mau menipu orang juga bisa. Semuanya bisa kita lakukan dengan gadget kita. Nah, seringkali teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau nggak kita sebagai anak-anak muda nggak berhati-hati, kemajuan teknologi itu bisa juga membuat membuat kita tuh jauh daripada Tuhan, membuat kita jadi nggak memprioritaskan akan hubungan dengan Tuhan, sehingga kita nggak ngerti tentang identitas kita nggak ngerti tentang tujuan hidup kita. Nah, sebelum aku masuk di dalam materi aku pengen ajak kalian lihat beberapa survei berikut ini. Mungkin boleh bantu diklik. Nah, ini survei yang dilakukan oleh Bilangan Research, teman-teman. Bilangan Research ini adalah sebuah lembaga survei kredibel yang berbasis kekristenan gitu. Jadi ini bukan research, bukan lembaga riset abal-abal, tapi bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilihatlah kredibilitasnya gitu. Dan ini memang bertujuan, Bilangan Research ini memang mereka tuh aktif untuk untuk survei isu-isu terbaru yang terjadi di lingkungan anak muda Kristen maupun juga di kehidupan keluarga Kristen dan di kehidupan kekristenan pada umumnya gitu. Nah, Bilangan Research ini pernah survei begini teman-teman. Ada 16,8% anak muda Kristen itu tidak pernah berdoa secara pribadi atau saat teduh dalam 1 bulan terakhir.
Ini survei yang sangat kredibel sekali. Mungkin boleh bantu klik lagi. Ya. Dan selanjutnya 20,9% anak muda Kristen itu tidak pernah membaca atau merenungkan Alkitab secara pribadi dalam 1 bulan terakhir. Tadi kan 16% ya, 16,8% anak muda nggak pernah dapat saat teduh. Dan sekarang 20,9% anak muda nggak pernah baca Alkitab. Boro-boro merenungkan, baca aja nggak pernah. Gitu ya. Dan selanjutnya, 15,2% anak muda Kristen itu mengikuti ibadah minggu paling banyak hanya 1 kali dalam sebulan. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini memang survei yang dilakukan pada kurun waktu di bulan Januari sampai bulan Februari 2021, teman-teman. Dan kebanyakan anak-anak muda gitu ya mengikuti ibadah minggu paling banyak hanya 1 kali dalam sebulan. Dan ini pernah juga dilakukan survei bahwa anak-anak muda yang melakukan ibadah ini pada waktu ibadah onsite. Jadi pada ibadah onsite belum tentu anak mudanya ngikutin ibadah dalam 1 kali dalam sebulan. Nah, apalagi pada saat ibadah online. Ibadah onsite aja anak-anak muda kebanyakan males, apalagi dalam ibadah online, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat sebuah fakta, teman-teman, bahwa ternyata anak-anak muda yang ada di sekitar kita, bahkan anak-anak muda Kristen itu nggak lagi memperhatikan yang namanya kehidupan spiritualitasnya. Saya mencatat di sini teman-teman bahwa pengenalan yang dangkal akan Tuhan itu akan menghasilkan generasi yang tidak peduli dengan spiritualitas. Teman-teman lihat ya tadi ya di survei yang dilakukan oleh lembaga research, bilangan research tadi bahwa ada banyak anak muda yang nggak terlalu peduli tentang baca Alkitab, nggak terlalu peduli tentang saat teduh, nggak terlalu peduli tentang ibadah. Sehingga akhirnya teman-teman kebiasaan-kebiasaan seperti itu, habit seperti itu akan menghasilkan anak-anak muda yang nggak peduli dengan agama, nggak peduli dengan spiritualitas, teman-teman yang dikasih Tuhan. Sehingga apa? Ketika anak-anak muda nggak peduli dengan spiritualitas, itu akan terjadi yang namanya penurunan moral. Udah nggak ada lagi tuh standar-standar moral yang sesuai dengan Alkitab. Semuanya hidup sesuai dengan maunya sendiri. Dan ini memang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa hari-hari terakhir akan ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Hidup untuk memuaskan hawa nafsunya, hidup hanya untuk untuk kepuasan dirinya, nggak memiliki kasih, nggak peduli dengan orang lain. Dan itu berawal dari anak-anak muda yang nggak peduli dengan kehidupan spiritualitasnya, teman-teman yang dikasih Tuhan. Dan ini jelas nggak mengerti tentang identitasnya sebagai seorang anak panah, generasi anak panah. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah melihat survei yang dilakukan tadi yang mendata orang-orang yang nggak peduli terhadap spiritualitasnya, ternyata itu akan menghasilkan generasi yang tidak peduli dengan agama, dengan kekristenan. Sehingga akhirnya ada survei lagi nih. Coba klik. Survei lagi. Ini survei yang sama yang dilakukan oleh bilangan research juga, teman-teman. Yang mendapatkan sebuah fakta bahwa 1 dari 4 anak muda Kristen itu mendukung pernikahan beda agama. Ngeri ya teman-teman ya. 1 dari 4 anak muda Kristen itu mendukung pernikahan beda agama. Klik lagi, boleh. 1 dari 3 anak muda Kristen menganggap perbuatan baik bisa menyelamatkan. Jelas ini adalah sebuah kesesatan dalam berpikir, teman-teman. Saya mau nanya sama kalian ya. Pasti sebagian besar dari kalian sini dari kecil udah Kristen, bener nggak? Dari kecil udah Kristen gitu. Dari kecil kita sudah mengerti sebuah doktrin, sebuah dogma, sebuah kebenaran yang nggak bisa dibantah bahwa keselamatan hanya bisa kita dapatkan dalam satu nama. Siapa, teman-teman? Yesus. Ya nggak sih? Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang bisa kita dapatkan keselamatan kecuali nama Yesus. Tetapi begini teman-teman, di era zaman yang sudah semakin maju ini, ditemukan beberapa anak muda Kristen, teman-teman yang dikasih Tuhan,
karena nggak memperhatikan spiritualitasnya, tumbuh sebuah mindset, sebuah pola pikir bahwa perbuatan baik itu bisa nyelamatin. Yang penting lu baik, yang penting lu gak jahat sama orang, yang penting lu gak nipu, yang penting lu gak korupsi, yang penting lu gak makan duit orang, lu bisa masuk surga. Walaupun memang di dalam kekristenan tidak mengajarkan nipu, gak ngajarin bohong, gak ngajarin ngebully orang, gak ngajarin ngata-ngatain orang, tetapi kita gak akan tetap bisa menyelamatkan kita dengan perbuatan itu. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Yesus yang nyelamatin kita. Tetapi karena kesesatan berpikir, 1 dari 3 anak muda Kristen menganggap perbuatan baik bisa menyelamatkan. Dan yang terakhir, nih teman-teman, survei yang terakhir nih. 1 dari 3 anak muda Kristen menganggap bahwa semua agama sama aja. Ngeri ya teman-teman ya? Ngeri kan? Ini anak-anak muda Kristen loh. Yang disurvei itu bukan orang-orang dari lingkungan luar sana, tapi ini anak-anak muda Kristen yang pola pikirnya, mindsetnya sudah banyak sudah banyak terkontaminasi dengan hal-hal sekulerisme, dengan hal-hal yang ada di dunia ini teman-teman, dengan kemajuan zaman, dengan apa yang dia baca di media sosial, ini nganggap semua agama sama aja gitu loh. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ini aku pengen kita bisa sama-sama belajar malam hari ini. Kita harus ngerti betul tentang identitas kita. Saya bersyukur ya, malam hari ini tuh kurang lebih ada 40, berapa orang nih? Ada 45 orang kurang lebih yang mengikuti ibadah ini. Ini aku sangat appreciate banget loh teman-teman. Ada banyak anak muda yang bisa spend time-nya malam hari ini untuk ngikutin Google Meet, beribadah bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Saya percaya bahwa apa yang kalian lakukan pada malam hari ini adalah sebuah taburan, sebuah investasi untuk masa depan kalian, untuk kerohanian kalian. Supaya apa? Supaya teman-teman itu nggak terkontaminasi dengan hal-hal negatif yang ada di dunia ini. Kita harus sadar teman-teman bahwa kita ini adalah anak-anak panahnya Tuhan. Kalau kita menyadari tentang identitas kita nggak akan sembarangan dalam hidup kita. Saat kita mempergunakan mulut kita, saat kita bersikap, saat kita memperlakukan orang lain, kita nggak sembarangan. Kenapa? Karena kita sadar identitas kita. Kita sadar bahwa Yesuslah pemilik kehidupan kita. Kita adalah anak-anak panahnya Tuhan yang akan menggenapi rencana Allah di muka bumi ini melalui kehidupan kita. Sesuai dengan panggilan kita. Kita dipanggil di tempat kita di sekolah, kita dipanggil di tempat kita kuliah, kita dipanggil di keluarga kita masing-masing, mungkin itu adalah panggilan kita. Dan Tuhan panggil kita untuk jadi berkat teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, malam hari ini aku pengen bagiin 3 hal saja. Apa sih yang prinsip dasar yang harus kita hidupi? Teman-teman harus mengerti beberapa hal penting ini teman-teman. Anak panah itu kan berbicara sebuah alat yang digunakan oleh pemiliknya, oleh orang yang menembakkan anak panah itu, gitu, untuk mencapai sasaran, untuk mencapai tujuannya. Nah, anak panah itu akan berfungsi dengan baik kalau dia mempunyai sesuatu yang bisa membuat dia maksimal dalam kehidupannya. Nah, sama halnya dengan kita sebagai seorang anak Tuhan, teman-teman. Anak panah itu akan maksimal kalau misalnya kita punya beberapa hal yang harus kita hidupi. Nah, yang pertama yang pengen aku share buat kalian, anak panah bisa berfungsi dengan baik, ia harus melewati proses-proses tertentu. Yang pertama itu diluruskan dan ditajamkan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, anak panah itu adalah sebuah karunia, sebuah talent, atau pemberian yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, anak panah yang nggak tajam, nggak akan bisa menghasilkan apa-apa, nggak bisa mencapai tujuan, nggak bisa tertusuk pada sasaran yang tepat, dan akan mental, gitu teman-teman. Saya nggak tahu apakah kalian pernah main panah-panahan waktu kecil gitu ya. Kalau kita waktu kecil dulu kan main panah-panahan kan, panahnya mainannya pakai tali biasa, kadang-kadang pakai karet atau enggak pakai tali rafia. Tentu nggak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi panah yang benar, anak panah yang benar itu didesain sedemikian rupa
dan anak panahnya itu ditajamkan, diruncingkan, diluruskan. Bambunya diluruskan, mungkin kayunya diluruskan, lalu mata tombaknya, mata anak panahnya itu ditajamkan supaya ketika dia dilesatkan, dia dilepaskan oleh yang memanah, itu bisa mencapai tujuan, bisa mencapai sasaran dengan maksimal. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita bisa berfungsi dengan baik dan tepat sasaran kalau kita ini tajam dan lurus. Nah, untuk menjadi anak panah yang tajam, kita tuh perlu mengasah kemampuan kita, mengasah karakter, mengasah kepekaan kita. Nah, lewat kepekaan ini secara otomatis karunia yang Tuhan berikan akan berfungsi untuk menolong, menghibur, dan membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, karena hidup kita ini berbicara bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karunia yang Tuhan percayakan kepada kita itu untuk membangun pelayanannya, membangun jemaatnya, dan membangun diri kita sendiri. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, untuk menjadi anak panah yang lurus, nggak ada cara lain selain menjaga hati kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kalau berbicara anak panah yang diluruskan dan ditajamkan, itu kita ditajamkan atau diluruskannya menggunakan apa sih, Kak? Gitu ya. Kita ditajamkan dan diluruskan itu menggunakan berbagai macam media yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Entah itu keluarga, teman-teman. Pasti firman Tuhan dong. Firman Tuhan itu adalah satu pondasi, satu manual book gitu ya, tools kalau teman-teman tahu, sebagai panduan bagi kehidupan kita, kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita bersikap. Nah, kita diluruskan dan ditajamkan itu juga bisa melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Melalui keluarga kamu, mungkin papa mama gitu ya, adik kakak, atau mungkin di sini ada yang sudah berkeluarga atau sudah memiliki pasangan, sudah mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan gitu ya. Aku punya istri gitu ya. Bagaimana aku diluruskan dan ditajamkan karakterku, karuniaku, hidupku, ya melalui istriku, melalui anakku gitu ya. Nah, sama halnya juga dengan kehidupan kalian, teman-teman. Kalau kalian pengen hidup kalian maksimal untuk menggenapi rencana Allah, kalian harus memberi diri kalian untuk diluruskan dan ditajamkan. Karakter kita yang nggak benar, karakter kita yang salah, karakter kita yang jelek, harus kita beri kepada Tuhan untuk diluruskan dan ditajamkan. Firman Tuhan adalah satu pondasi kehidupan kita untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya teman-teman, aku mendorong kita punya waktu kita harus punya waktu yang spesial untuk kita bisa baca firman Tuhan, untuk kita bisa berdoa, untuk mengerti isi hatinya Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kondisi yang semakin gak jelas ya teman-teman ya. Ini aku malam ini, tadi aku udah sampaikan sama Ko Edwin, kok aku agak telat sedikit masuk karena aku ada ibadah kedukaan online. Jadi ada satu jemaatku yang meninggal, teman-teman, itu sudah keluarganya ada yang kena COVID. Jadi kita gak berani untuk melayani, jadi mau gak mau ibadah online. Coba bayangkan, beberapa tahun yang lalu kita gak pernah kebayangkan ibadah pemakaman, ibadah penghiburan tapi via online gitu. Tentu ini membuat hati kita sakit, membuat kita, ya Tuhan jangan sampai kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan sudah punya fondasi yang kuat, sudah punya dasar yang kuat, saya yakin apapun yang menjadi pergumulan kita di depannya, kita pasti bisa ngelewatin semuanya, teman-teman. Yuk, aku dorong kalian, beri hati kalian untuk diluruskan dan ditajamkan oleh media apapun yang Tuhan percayakan. Baik itu firman Tuhan, baik itu keluarga kalian, maupun orang-orang yang ada di sekitar kalian. Dan yang kedua, teman-teman yang dikasih Tuhan, gimana sih supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi anak panah, bisa maksimal dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus mau beri diri kita diluruskan dan ditajamkan. Yang kedua, kita harus mau memberi hidup kita untuk diarahkan. Nah, teman-teman, anak panah itu punya sifat, dia nggak bisa melesat sendiri. Ia harus dilepaskan oleh sebuah tangan.
Dan kita percaya bahwa hidup kita itu ada di tangan yang tepat dan penuh dengan kuasa, yaitu Yesus. Amin teman-teman. Nah seringkali kita tuh nggak bisa sampai sasaran, kita lost dalam kehidupan kita nggak ngerti mau kemana. Karena apa? Karena kita mengikuti apa yang kita mau. Kita seringkali nggak mau ngikutin tuntunan Tuhan. Ya, kita nggak mau dengar apa kata kakak pembina kita. Kita nggak mau dengar apa kata orang tua kita nggak mau dengar apa kata pendeta kita. Padahal Tuhan tuh bisa berbicara melalui orang tua kita loh teman-teman. Tuhan bisa berbicara melalui kakak pembina kita di gereja. Tuhan bisa berbicara melalui pendeta kita. Karena Tuhan sudah mengurapi mereka untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita. Seringkali kita nggak bisa sampai kepada sasaran yang tepat karena kita ngikutin apa yang kita mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Jadi aku mendorong teman-teman, yuk kita mau punya kerendahan hati. Untuk diarahkan, itu perlu kerendahan hati loh teman-teman. Orang yang sombong itu biasanya nggak mau diarahkan. Dia merasa dirinya bisa. Dia merasa dirinya banyak tahu. Dia merasa dirinya hebat. Banyak pengalaman. Gitu ya. Dan akhirnya seringkali menemui jalan yang buntu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, saat kita mau diarahkan, kita pasti akan berfungsi dengan baik. Yuk teman-teman, aku mau dorong kita semua. Beri hatimu untuk diarahkan oleh firman Tuhan. Kalau misalnya kakak pembinamu udah ngomong sama kamu, jangan pacaran sama orang yang beda agama. Jangan pacaran sama si A, karena dia udah nggak pernah datang ke gereja, suka ngerokok misalnya ya, suka minum, suka mabuk-mabukan misalnya. Tapi kamu berasa, kak gimana, aku udah cinta gitu ya, aku udah sayang gitu ya. Dapat pacar tuh susah, apalagi era begini, online begini gitu kan. Ketemu sama teman sekolah aja nggak pernah gitu ya, apalagi mau dapat pacar gitu ya. Tapi kamu nggak mau dengar, nggak mau diarahkan. Dan seringkali teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika kita nggak mau diarahkan, kita biasanya akan mengalami hal-hal yang sulit. Kita mengalami hal-hal yang mengecewakan kita. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau beri diri kita diarahkan. Saat papa mama kita nasehatin, kita dengerin teman-teman. Walaupun mungkin gak enak. Gitu ya. Nyerocos mulu kayak radio rusak gitu ya. Membuat kita kupingnya gak enak banget gitu ya. Atau mungkin kita yang sudah punya pasangan gitu ya. Yang sudah punya pasangan gitu. Saat pasangan kita cerewet gitu ya. Seringkali kita jengah. Seringkali kita kesel banget dengerinnya. Tetapi itu bisa jadi salah satu alat dari Tuhan untuk mengarahkan kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, aku mau bilang teman-teman, Tuhan itu bisa pakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pengalaman yang kita alami itu untuk mengarahkan kehidupan kita. Sadar nggak teman-teman? Kalian pasti sadar ya. Seringkali kita berhadapan dengan sebuah kondisi, sebuah situasi yang mungkin membuat kita nggak enak, membuat kita nggak nyaman. Tapi kalau teman-teman punya respon yang benar, teman-teman pasti akan ngerti bahwa mungkin itu adalah salah satu media yang Tuhan izinkan terjadi untuk mengarahkan kehidupan kita. Nah, jadi beri dirimu untuk diarahkan ya teman-teman ya. Dan firman Tuhan juga adalah arahan yang terbaik yang bisa menjadi panduan kehidupan kita. Aku suka sebuah quotes begini teman-teman. Aku pernah sering banget bagiin quotes ini ke teman-teman aku juga. Ini quotes yang diucapkan oleh seorang santo gitu ya. Nah, quotesnya itu bilang begini. If you pray, you talk to God. Ketika kamu berdoa, kamu berbicara kepada Tuhan. But if you read the Bible, tapi ketika kamu baca Alkitab, Tuhan berbicara kepadamu. God talks to you. Aku ulang lagi ya. If you pray, you talks to God. But if you read the Bible, God talks to you. Ketika kita berdoa, kita bicara sama Tuhan. Tetapi ketika kita baca Alkitab, disitulah Tuhan itu berbicara, memberikan arahan kepada kita. Makanya jangan sampai kita kerasin diri kita, kerasin hati kita. Tapi kita mau jadi anak-anak muda yang memberi diri untuk diarahkan supaya kita maksimal
untuk menjadi generasi anak panah. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir teman-teman yang dikasih Tuhan. Yang pertama tadi bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai generasi anak panah bisa dipakai atau bisa mencapai sasaran dengan maksimal. Yang pertama tadi kita harus siap untuk diluruskan dan ditajamkan. Yang kedua kita harus siap untuk diarahkan. Dan yang terakhir adalah teman-teman kita harus siap untuk diseimbangkan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau orang mau nembakin panah gitu ya, itu bukan hanya cukup anak panahnya tajam, lurus, dan diarahkan dengan benar. Tetapi juga dia perlu untuk diseimbangkan. Kalau misalnya yang anak panahnya nggak seimbang, ya pasti nggak bisa mencapai sasaran dengan jelas, teman-teman. Nah, berbicara tentang keseimbangan, teman-teman, satu hal yang pengen aku tanamkan buat kita adalah ini. Kehidupan spiritual dan jasmani kita harus berjalan seimbang. Berjalan seimbangnya bicara tentang apa sih, Kak? Ada banyak orang yang berpikir gini, gue anak muda, gitu ya. Gue percaya sama Tuhan, gue cinta akan pekerjaan Tuhan, gue mau melayani Tuhan terus. Nah makanya ada banyak anak-anak muda ketika saking cintanya sama Tuhan, itu hampir tiap hari datang ke gereja. Hampir tiap hari datang ke gereja. Komsel lah, dekor lah, doa youth lah gitu kan, doa teens lah, doa umum dan lain sebagainya. Sehingga ada banyak anak muda yang dalam tanda petik aktif di gereja, aktif dalam melayani, tetapi punya hubungan yang buruk dengan keluarganya. Merasa disentil dengan kalimat ini, teman-teman yang dikasih Tuhan. Ada banyak anak muda nih yang aktif dalam melayani, aktif dalam berbagai hal-hal yang berbau dengan spiritualitas, tetapi lupa bahwa orang yang pertama yang harus mereka layani dan mendapatkan berkat dari mereka adalah keluarga mereka sendiri. Nah, ini yang aku mau bilang teman-teman. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan, generasi anak panah itu harus seimbang. Jangan kita juga lebih mengedepankan sisi spiritualitas kita, tetapi sisi jasmani kita, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan teman-teman kita berjalan dengan sangat buruk, teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Semuanya harus seimbang. Saya pernah punya pengalaman ya teman-teman ya, di gereja yang sempat saya layani, beberapa anak muda dulu yang sempat saya layani gitu ya. Mereka tuh sangat cinta mati-matian dalam pekerjaan Tuhan gitu ya. Bahkan mereka itu kalau misalnya mau bikin acara gitu ya, ibadah youth, ibadah teens gitu, apalagi kalau ada event Natal, event Paskah, event kenaikan Tuhan Yesus, itu bisa dekor di gereja, bisa berjam-jam rapat di gereja, itu bisa pulang sampai jam 2 pagi atau sampai jam 3 pagi. Mereka mati-matian cinta sama Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, orang tuanya pada komplain. Ini anak hidupnya lebih banyak di gereja dibandingkan di keluarga. Hidupnya lebih kebanyakan di gereja dibandingkan di rumah. Nah teman-teman, ini sesuatu yang gak seimbang. Sesuatu yang gak balance dalam kehidupan kita. Boro-boro kita mau jadi berkat buat keluarga kita, teman-teman. Dan saya percaya Tuhan gak pengen energi kita yang banyak untuk melayani dia, tetapi keluarga kita berantakan. Saya yakin Tuhan gak pengen seperti itu. Tuhan pengen kita memiliki sebuah keseimbangan. Kita melayani keluarga kita jadi berkat buat papa mama kita jadi berkat buat adik kakak kita. Tapi di sisi yang lain, kita tetap punya kasih dan punya komitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya nggak ngerti apa yang teman-teman mungkin alami hari-hari ini, apa yang mungkin teman-teman pergumulkan. Kalian ngadapin godaan apa di tempat kalian bekerja, di tempat sekolah kalian, di tempat komunitas kalian saat ini. Tapi satu hal yang pengen aku sampaikan buat kalian malam hari ini adalah, yuk sama-sama ngerti tentang identitas kita. Ngerti tentang siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah generasi anak panah. Dan ketika kamu ngerti akan hal ini, kamu gak akan sembarangan dalam hidup kalian. Dan kalau kalian ngerti bahwa kalian adalah generasi anak panah,
kalian pasti mau beri hidup kalian untuk ditajamkan, diluruskan, diarahkan, dan kalian pasti mau punya kehidupan yang seimbang, baik secara jasmani maupun secara kerohanian kalian. Satu hal yang pengen aku sampaikan lagi teman-teman yang dikasih Tuhan, bahwa dunia ini butuh orang-orang yang bisa mengaplikasikan Kristus dalam kehidupannya. Dunia ini sedang butuh anak-anak muda yang bisa merepresentasikan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia yang semakin kacau. Di tempat aku ya, teman-teman, di RT aku, di RW aku, di tempat aku tinggal itu udah masuk zona merah. Bahkan secara umum di daerah Boulevard Hijau gitu ya, di daerah Harapan Indah ini hampir masuk ke zona hitam. Orang-orang banyak takut. Orang-orang banyak parno. Beberapa waktu yang lalu di media sosial lagi rame tuh. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi berebutan beli susu beruang gitu ya, sampai dijadikan meme. Itu sangat lucu banget ya. Orang panik buyingnya, orang belanja dalam keadaan panik, sehingga susu-susu steril, susu beruang, susu ultramilk, Enervonse gitu ya. Sampai gua mau cari Vitamin aja di di Indomaret gitu ya. Itu tuh nggak ada gitu ya. Nyari susu beruang di Indomaret pun nggak ada. Orang panik, teman-teman. Orang kacau, orang nggak bisa lagi berpikiran dengan jernih. Nah, kehadiran kita sebagai anak-anak muda itu diperlukan supaya setiap orang yang mengalami kekacauan, pergumulan dalam hidupnya bisa merasakan Yesus dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Amin. Buat penyampaian firman Tuhan ini aku berdoa dan berharap apa yang aku sampaikan ini bisa memberikan sebuah informasi kepada kalian, memberikan sebuah hal yang baru untuk kita bisa sama-sama hidupi dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Mungkin kita mau sharing kali ya, Kok Edwin, gimana Kok Edwin biasanya? Boleh Kak Fenki. Boleh hostnya Firman dibantu. Oke, silakan. Ini dari teman-teman gimana, dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Fenki, mungkin ada pertanyaan gitu, boleh tulis di kolom chat atau langsung buka mic juga nggak apa-apa. Kayaknya masih udah pada ngerti semua nih ya. Kak Fenki. Berarti udah langsung nangkep gitu. Saking jelasnya. Paling kalau dari aku sih ada satu pertanyaan nih. Soal tadi kan kayaknya menarik banget nih soal kita kan generasi anak panah katanya. Jadi kita ini dari hasil survei juga kalau kita itu memang kayak dalam tanda kutip kayak kurang begitu peduli soal spiritualitas gitu kan. Soal itu juga terlihat dari hasil survei. Nah, itu dari yang udah disampaikan kan tadi kan soal maksudnya secara spiritualitas itu kayak gimana, terus prosesnya gitu, bagaimana kita menjadi seperti anak panah gitu kan. Tadi udah jelas banget lah, jadi ada 3 proses lah gitu. Nah, tapi kalau dipikir-pikir kenapa secara behavior-nya gitu, jadi kayak anak-anak muda memang lebih ini ya, jadi kayak less interested gitu, jadi kurang tertarik gitu sama yang namanya spiritualitas gitu. Kira-kira mungkin Kak Fenki punya pendapat lain nggak soal itu? Ya, mungkin ada banyak faktor ya menurut saya. Mungkin nanti teman-teman bisa tambahkan juga, kalau Edwin mungkin bisa bantu tambahkan juga. Kalau menurut saya sih banyak banget faktor ya, banyak banget faktor. Tapi satu hal yang menurut saya pribadi menjadi faktor utamanya adalah media sosial. Media sosial ya? Kenapa media ya? Media sosial itu banyak ya Instagram, TikTok, YouTube mungkin, atau games, pokoknya hal-hal yang ada di gadget lah gitu ya. Dan itu tuh sangat banget powerful membentuk habit kita. Sangat powerful membentuk kebiasaan anak-anak muda. Perkataannya, lalu cara mereka ngomong itu membentuk banget gitu. Nah, aku tuh pernah negor gitu ya.
satu anak teens aku gitu, karena kebetulan aku kan KPA di gereja lokal gitu, jadi juga nanganin youth, juga nanganin teens gitu. Nah, anak-anak teens aku tuh sering banget keceplosan ngomong anjir kalau lagi mereka ngomong anjir gitu ya. Nah, ternyata mereka tuh suka mabar gitu ya, kan suka mabar, main bareng gitu, main game gitu. Nah, Iya. aku tuh perhatiin ya, aku pribadi nggak suka games, Kak. Aku nggak suka game. Puji Tuhannya aku nggak suka game. Jadi aku nggak terlalu ngerti yang games tuh, puji Tuhan. Aku mencoba untuk main game tapi nggak ngerti game. Jadi udahlah, puji Tuhan, ini karunia khusus nggak suka game. Nah, aku perhatiin ketika mereka main game gitu ya, Iya. mereka tuh sangat enjoy banget. Mereka sangat enjoy banget. Terus ketika mereka main game itu tuh kata-katanya tuh bisa lepas banget, ngomong sorry itu saya ngomong anjir, ngomong apa bla bla bla. Sampai aku nanya sama mereka gini, kalian tuh kenapa sih kalau ngomong mesti ada kata imbuhan anjirnya gitu ya? Terus mereka jawab gini, Kak, katanya, kalau ngomong nggak pakai kata anjir itu kayaknya kurang lengkap gitu ya. Itu tuh seperti sebuah kosakata baru gitu ya. Kayaknya ini KBBI mungkin perlu tambahkan atau satu imbuhan baru. Jadi seperti kata titik atau kata koma gitu. Jangan gitu dong anjir gitu kan. Nah, itu jadi sebuah kebiasaan yang membentuk. Itu yang pertama teman-teman, menurut aku Kak. Jadi media sosial itu, gadget itu sangat powerful membentuk habit ya justru ya. Dan bagi anak muda itu tuh lebih menarik, Kak. Bagi anak muda itu lebih menarik. Itu faktor yang pertama yang menurut aku jadi faktor paling besar. Yang kedua ya kehidupan kekristenan, maksudnya pelayanan di KPA secara khusus mungkin tidak menjawab kebutuhan mereka. Pelayanan di youth, di teens gitu, di anak-anak muda itu mungkin tidak menjawab kebutuhan mereka. Mereka nggak suka gitu ya dengan hal-hal yang mungkin monoton gitu. Makanya kan hari-hari ini kan ada banyak sekali komunitas-komunitas yang sedemikian rupa membuat packaging di ibadah mereka dengan list, dengan lampu lah, dengan band lah, bahkan ya teman-teman tahu lah beberapa waktu terakhir ini kan ada lagi viral tuh di TikTok tuh, ada satu gereja yang bikin ibadah di Holy Wings ya, gitu kan. Tahu ya kalian ya, aku nggak tahu kalian kayaknya tahu deh. Iya. Nah, itu sih ini banget loh, kontroversial sih, tapi nah, ya itu kontroversial. Gimana ya, itu cukup menarik juga sih sebenarnya ya. Jadi kayak beda banget gitu. Ibadahnya di Holy Wings. Wah, yang datang mah kayaknya cakep-cakep semua ya. Iya, dan itu tuh apa ya? Itu tuh jadi apa ya? Jadi strategi marketing mereka gitu loh, Kak. Gitu loh. Untuk mungkin sampai begitunya ya. Mungkin ini sisi positifnya sih. Aku nggak tahu apa yang melatar belakangi motivasi mereka, tapi mungkin ini adalah salah satu strategi marketing mereka untuk dibandingkan lu nge-club malam, sini nih, yuk kita ke Holy Wings, kita ibadah, misalnya gitu ya. Mungkin ini menurut aku gitu, supaya anak-anak muda daripada lu clubbing, lu ibadah deh sama kita gitu. Mungkin dari aku gitu sih, Kak. Wah, menarik juga sih. Itu tapi ya ya kalau ini aku juga baru ini juga sih, baru ngeh juga, maksudnya dari beberapa yang lalu juga pernah denger kan, soalnya itu ada yang sampai ya ini kan beda tempat ya. Kalau yang tadi kan yang disebutin kan Holy Wings gitu kan. Terus waktu itu ada lain cerita lagi gitu. Jadi tuh tempat ibadahnya ini adalah dulu tempatnya jadi orang tuh biasa, mungkin karena kan sekarang kan pandemi nih. Jadi ini kalau tadi kan Holy Wings kan tempat kayak kita makan, maksudnya kan nggak cuma buat kayak tempat itu doang, maksudnya hiburan 100% hiburan enggak kan. Jadi itu buat itulah, maksudnya makan cantik lah ibarat kata gitu. Jadi makan ayam, makan cantik, nah itu di Holy Wings gitu. Nah, ini ada karena emang lagi pandemi, jadi kan susah ya, maksudnya kayak kita kan nggak bisa kayak kayak biasa lah gitu ya. Kalau orang-orang kan mungkin kalau penat kerja gitu bisa clubbing, tapi kan sekarang nggak bisa, ditutup. Jadi kan mereka mungkin nggak ada pemasukan, terus akhirnya ya gitu, maksudnya paling disewain lah tepatnya. Nah, entah kenapa itu terus mungkin pas yang lagi new normal kali ya. Nah, itu akhirnya tepatnya direnov. Jadi kesannya itu tetap jadi kelihatannya memang dari luar kayak tempat itu, tempat club, tempat night club gitu lah. Cuma pas masuk, loh,
kok ada kegiatan ibadahnya gitu. Jadi orang yang mau clubbing jadi nyasar gitu tanda kutip. Gitu sih Kak. Oh iya, ini ada teman-teman kita juga yang nanya di kolom chat dari Echa nih. Kak tadi dibilang ditajamkan katanya. Nah dia mau nanya gimana caranya supaya kita bisa bertahan dan gimana kita meresponi itu gitu. Jadi ketika kita lagi ditajamkan itu kan memang kayak nggak bisa bertahan lah sama maksudnya nggak kuat jalanin prosesnya gitu. Nah kira-kira ada tips nggak gitu Kak Fengki gitu yang mungkin pernah diterapkan dan mungkin waktu itu memang cukup berhasil gitu. Iya. Satu-satunya menurut aku ya cara kita supaya bisa tetap bertahan di tengah-tengah proses ditajamkan itu ya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dan komunitas. Itu tuh sangat powerful untuk membuat kita bisa tetap punya punya fighting spirit gitu. Terus terang teman-teman, aku juga punya pengalaman yang berat juga dalam kehidupan aku gitu loh. Aku tuh lahir sebagai seorang anak yatim piatu. Sebagai seorang anak yatim piatu yang tinggal sama om tante nggak jelas, punya pengalaman kecil yang nggak enak gitu, sampai akhirnya Tuhan tangkap hidup aku jadi seorang hamba Tuhan. Dan ketika ngalamin proses untuk jadi seorang hamba Tuhan, sekolah teologi itu pun bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Nah, satu hal yang aku coba terapkan dalam hidupku ya, yang udah aku aplikasikan dan puji Tuhan sampai saat ini aku bisa tetap fight gitu, adalah hubunganku sama Tuhan sih. Itu nggak bisa ditawar, itu nggak bisa diganti dengan hal-hal yang lain. Kedekatan kita dengan Tuhan itu mempengaruhi fighting spirit kita dalam menghadapi proses kehidupan kita. Nah, tentu bukan hanya itu aja. Hal lain, faktor lain yang bisa membantu kita untuk bisa lewatin itu semua adalah kehadiran orang-orang yang di sekitar kita. Percaya deh teman-teman, di saat kamu mungkin ngalamin ada orang yang senantiasa najemin hidupmu, ada orang yang ngeselin hidupmu, Tuhan tuh adil loh. Tuhan tuh nggak hanya kirim orang yang ngeselin kamu, tapi Tuhan juga kirim orang yang hibur kamu. Percaya nggak? Percaya Tuhan sih tuh Kak. adil. Tuhan tuh adil. Iya. Tuhan. Nah itu bisa jadi salah satu salah satu faktor yang membuat kita tuh bisa tetap fighting gitu. Ingatlah bahwa hidup kita ini berbicara tentang sebuah perjuangan. Yesus pun 33 tahun hidup di bumi, hidup di dunia dulu juga perjuangan sampai mati di kayu salib. Nggak ada semua yang nggak ngalamin Instan perjuangan. Gitu ya. Aku sih intinya selalu berpikir itu sih Kak. Jadi saat kita ngalamin orang yang ngeselin hidup kita gitu, tapi di sisi lain Tuhan tuh izinin loh ada orang yang juga support kita. Jadi nggak semua orang nggak semua orang tuh ngehujanin kita dengan batu. Ingat nggak waktu pengalaman seorang perempuan berdosa yang mau dihakimin sama imam-imam Farisi gitu ya, mau dilemparin batu. Semua orang pengen ngelemparin batu buat dia, pengen ngehakimin dia, tapi ada satu orang loh yang enggak. Siapa? Yesus. Yesus ngomong gini, siapa yang nggak berdosa, lemparin dia dulu sama batu. Akhirnya nggak ada gitu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, aku mau bilang, kalau orang lain mungkin benci, tapi ingat juga, pasti ada satu orang yang Tuhan kirim juga sayang sama kita. Siapa dia? Ya, kita yang tahu, gitu ya. Kita yang tahu, kita yang ngerti melalui pengalaman kita. Mungkin itu kali bisa membantu kali Kak. Jadi kalau ini jadi kita mau nggak mau ya mesti balik lagi ke ini dulu ya, maksudnya ke Tuhan kita gitu, karena ya cuma dia doang maksudnya yang kita yang jadi pegangan lah gitu. Nah selebihnya ya dari mungkin orang tua gitu, jadi orang-orang yang mau support kita gitu mesti hargai mereka juga gitu. Menarik juga sih ya, memang begitu memang sih ya. Mau nggak mau ya kayak mesti balik lagi, maksudnya kita mesti rajin balik lagi ke Tuhan gitu. Maksudnya jangan fokus ke yang lain gitu, akhirnya kita jadi lupa gitu. Menarik juga sih ya. Oh ya, terus ada lagi nih dari Gian, Kak Fengki izin tadi ada poin tentang mendukung nikah beda agama. Oh ya, kalau misalkan ya ada pasangan anak muda yang berbeda agama, terus dia itu udah jalanin hubungannya bertahun-tahun,
lalu beberapa tahunnya lagi terus mereka itu merit kan gitu kan. Nah, udah gitu meritnya di gereja terus diberkatinya sama pendeta juga lagi. Nah, yang si Gian tanyain itu kenapa ya kok bisa diberkati gitu. Terus apakah mereka ini yang tadi itu yang beda agama itu emang benar-benar pasangan pilihan dari Tuhan? Padahal sebenarnya tuh nggak ada yang mau ngalah tuh pindah agama misalnya gitu ya. Jadi ini beda agama, udah pacaran lama, terus merit, terus itunya meritnya mungkin di gereja gitu ya. Tapi padahal tuh beda agama gitu kan. Terus ya itu apa diberkati juga pula sama pendetanya. Nah gitu. Apakah itu mereka si pasangan yang itu ya mungkin yang beda agama yang nggak ngalah gitu ya. Jadi tetap kekeh dengan pilihannya sendiri-sendiri itu apakah dari Tuhan gitu? Apa bagaimana ya sebenarnya? Wah, ini Coba Kak Fengki. pertanyaannya susah-susah banget ini. Iya loh, berat-berat banget. Makin malam makin ini loh, makin kritis. Iya, aku coba jawab setahu aku ya Kak ya. Maksudnya aku juga terbatas juga. Mungkin kalau ada hal lain yang ditambahkan mungkin bisa juga, dan kalau misalnya belum ada hal yang belum lengkap mungkin aku bisa cari tahu lagi gitu. Nah, kalau berbicara tentang diberkati, kok bisa diberkati di gereja gitu ya. Nah, saya nggak ngerti juga nih, maksudnya pendetanya kok bisa gitu. Kalau misalnya memang ini sebuah kasus real, sebuah kasus yang nyata, ya saya nggak tahu nih pendetanya ngerti nggak sih tentang etika pendetaan gitu ya. Kok bisa memberkati orang-orang yang jelas-jelas beda agama, kecuali kalau misalnya salah satu dari pasangan tersebut udah berkomitmen untuk meninggalkan agama yang lama lalu ngikutin agama Kristen, mungkin case khusus gitu. Tapi kalau misalnya masih beda agama, tetap diberkatin, wah saya nggak ngerti nih motivasinya apa, saya nggak tahu gitu. Nah tapi kalau pertanyaannya gini, apakah orang yang tetap beda agama terus tetap menikah itu adalah pasangan yang pasangan dari Tuhan? Karena kan dasarnya jodoh itu di tangan Tuhan gitu kan. Apakah mereka jodoh kan konon katanya. Iya, konon katanya kan jodoh di tangan Tuhan. Apakah memang mereka adalah orang yang memang benar-benar dipersatukan Tuhan? Menurut saya sih kita jangan sampai terburu-buru menyimpulkan hal tersebut sebagai sebuah pasangan daripada Tuhan. Karena gini, bagaimanapun juga kita sebagai manusia itu diberikan free will sebenarnya. Kehendak bebas untuk menentukan kehidupan kita. Namun Tuhan itu sering ngasih tools buat kita, ngasih manual book melalui Alkitab, ngasih tools, kriteria-kriterianya gitu. Kriteria-kriterianya, kamu kalau harus pilih pasangan tuh kan harus sepadan dalam artian pendidikannya nggak boleh jomplang jauh gitu, secara pemikirannya juga nggak boleh jomplang jauh, dan yang paling penting kan seiman. Nah, cuman kan seringkali manusia kan nggak mau dengar apa yang Tuhan sudah ngomong gitu kan. Sama halnya dengan berbicara tentang perceraian gitu kan. Apakah perceraian diperbolehkan oleh Tuhan? Kan sebenarnya nggak boleh. Tetapi kenapa ada orang yang masih tetap bercerai? Nah itu kan karena kedegilan hati manusia. Sorry aku ngomong ini ya. Sama halnya juga dengan pacaran gitu. Mungkin aku udah cocoknya sama dia, udah 7 tahun pacaran sama dia walaupun beda agama, tapi dia yang paling ngerti gitu misalnya ya. Sama yang Kristen pacarannya jahat misalnya. Sama yang Kristen pacarannya aneh, tapi sama yang ini baik. Tapi beda agama. Nah, apakah kita bisa menyimpulkan itu dari Tuhan? Saya yakin enggak juga. Tuhan itu enggak kurang orang kok ngirim yang terbaik gitu. Jadi menurut aku yang dari Tuhan itu pasti membawa damai, membawa sukacita, dan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan Alkitab gitu. Nah, tentu di dalam kejadian-kejadian, realita-realita yang terjadi di sekitar kita mungkin sering menjumpai ada orang-orang yang diizinkan Tuhan gitu ya, karena mungkin ya kekerasan hatinya sudah 30 tahun menikah tapi masih beda agama. Itu mungkin nanti yang lebih senior lah mungkin yang lebih ngerti jelasin gitu. Mungkin bisa tanyakan juga sama pendeta pembina di gereja gitu. Saya nggak terlalu berani untuk memberikan sebuah kesimpulan karena saya pun sendiri masih belajar Kak gitu ya, untuk karena ini isu yang sangat sensitif gitu.
Tapi Iya menurut sih. saya jangan terburu-buru kita menyimpulkan ini dari Tuhan. Karena dari Tuhan itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Dari gue itu aja sih. Jadi kayaknya sih memang kita mesti balik lagi ke poin 2 tadi ya. Jadi kita tuh yang penting kita yang namanya menerima memberi diri kita itu untuk mau diarahkan gitu. Jadi nggak terburu-buru, terus mesti dengerin mesti yang orang yang udah lama, mesti yang orang yang udah lebih senior gitu. Kayak misalnya contoh nih, nggak usah jauh-jauh orang tua kita gitu. Walaupun mungkin kita kayak merasa gondok atau gimana ya, seenggaknya kan mereka yang udah maksudnya kayak udah gedein kita gitu. Jadi mungkin ya kita mesti dengerin mereka gitu kan. Mereka kan pasti kan yang udah lebih bijak lah gitu ibaratnya. Yang Tuhan kan juga kasih tempat ke kita juga kayak gitu. Nah, kayaknya ada teman-teman yang lain yang mungkin mau punya pendapat lain gitu, atau mau sharing gitu, atau mau hanya sekedar say hi aja gitu ke Kak Fengki juga nggak apa-apa, silakan. Boleh ya, Man? Man, boleh ngasih pertanyaan ya, satu pertanyaan. Oh iya, dari Kak Edwin nih. Juga sama Kak Fengki. Oke. Kak Fengki, aku mau nanya gini nih. Aku agak tadi agak ada pikiran seperti ini. Kita sebagai generasi anak panah itu adalah identitas yang harus kita miliki gitu kan. Nah, tadi di pikiran gua tuh mikirnya gini, gimana sih respon kita? Karena mungkin banyak di antara kita yang kayak gini. Kita hidup di keluarga yang kurang harmonis. Orang tua kurang harmonis, atau hubungan antara anak dengan orang tua kurang harmonis. Nah, mungkin di dalam kehidupan setiap kita, kayak kita tuh punya pergaulan, kitanya baik, tapi pergaulan kita itu, sekitar kita itu yang kurang baik. Misalkan suka merokok teman-teman kita, atau suka minum-minum dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, aku mau nanya gini Kak, bagaimana cara kita meresponi sebagai kita ini generasi anak panah di dalam lingkungan yang Tuhan tempatkan, gimana nih cara kita beradaptasi dengan lingkungan itu dan merubah lingkungan itu, atmosfer itu Kak? Gimana Kak? Merubah lingkungan loh. Gimana tuh Kak Fengki? Ya, ini sesuatu yang pasti sangat berat sih ya Kak ya. Sesuatu yang pasti akan butuh sebuah proses, sebuah tanggung jawab yang sangat berat sekali. Dan sering banget sih aku dengar kesaksian, dengar curhatan dari beberapa anak muda yang pernah cerita juga, Kak, gimana mau ngomongnya benar, orang sekitar aku juga ngomongnya nyablak gitu. Ngomong anjir kayak tadi ya. Ya gimana mau benar, keluarga, apalagi keluarga gitu ya. Kalau misalnya keluarga juga nggak dukung gitu. Tapi aku yakin sih gini sih ya. Kebetulan aku juga memang hidup tuh di lingkungan keluarga hamba Tuhan gitu. Hidup di keluarga hamba Tuhan, dan juga pernah hidup di lingkungan yang nggak benar juga di teman-teman aku gitu. Nah, saya yakin sih pasti ada jalan ya, sesuai dengan konteks kita masing-masing gitu. Dengan konteks kita masing-masing di tempat kita berada. Karena begini, kalau misalnya kita sudah ngerti tentang esensi kita sebagai seorang generasi anak panah gitu ya, kita udah diperlengkapi di gereja, kita sudah diperlengkapi melalui firman Tuhan yang kita dapat di gereja gitu lah, melalui komunitas-komunitas seperti ini gitu ya. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah teladan aja, bicara tentang teladan aja gitu. Karena saya itu pernah dengar sebuah survei atau sebuah ungkapan begini ya, orang tuh nggak cepat berubah kalau dengar perkataan kita. Mau kita khotbahin berapa kali, mau kita ngomongin berapa kali gitu ya,
mereka nggak akan pernah berubah, susah berubahnya, tetapi teladan itu berbicara jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekedar perkataan. Satu hal yang bisa kita implikasikan dalam hidup kita adalah perubahan hidup, gitu ya. Aku mau cerita dikit ya. Aku dulu tuh nakal, Kak, gitu ya. Dulu tuh aku nakal. Jadi karena memang aku nggak punya figur orang tua, jadi dari kecil tuh nakal. Kerjaannya tuh nyusahin om tante gitulah. Waktu SMP, SMA tuh kerjaannya minum, rokok, mabuk, berantem gitu sama orang gitu ya. Nah, jadi aku tuh sengaja disekolahin sama kakek di sekolah pendeta, supaya apa? Supaya dengan harapan bisa ngebenerin gitu. Nah, dari SMA tuh disekolahin di sekolah Kristen, di sekolah Bethel, di sekolah A, B, C yang berbasic Kristen gitu, dengan harapan bisa ngerubah aku gitu. Tapi ternyata nggak bisa juga, nggak bisa merubah gitu. Akhirnya keluarga udah angkat tangan mau jadi manusia kayak mau jadi apa kayak terserah lu gitu. Nah, tapi kakek aku tuh nggak pernah nyerah dalam hidup aku. Sehingga akhirnya Tuhan tangkap aku jadi seorang hamba Tuhan, jadi seorang pendeta, dan aku mulai berubah, Kak. Dulu aku di tengah-tengah keluarga nggak terlalu didengerin, nggak terlalu dianggap. Pokoknya nih dianggap sebagai biang masalah lah, kira-kira seperti itu. Tetapi ketika aku sudah mulai menunjukkan perubahan, Kak, gitu ya, udah nggak pernah ngerokok, udah nggak minum, terus juga melalui tutur kata juga lebih bisa support gitu, dan mereka juga bisa lihat lah sampai sekarang waktu kemarin aku dilantik jadi seorang pendeta gitu ya, jadi seorang PDP gitu ya, mereka sampai terharu sekali gitu, nggak nyangka bahwa ini anak bisa jadi pendeta gitu loh. Nah, saya rasa perubahan hidup kita, teladan kita itu akan berbicara jauh lebih kuat. Ini menurut saya loh, Kak ya, menurut pengalaman saya pribadi gitu loh. Mungkin ada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang memang memerlukan sebuah respon yang lebih lagi gitu loh, Kak. Mungkin kalau dari saya sih itu aja. Nah, ini ini ada yang mau nanya lagi nih. Tapi ini berhubung waktunya agak terbatas juga, ya bolehlah, maksudnya sekali pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan terakhir aja, Mas. Ini bukan sampai jam 10 ya? Oke, aku mau nambahin boleh ya, Kak Pengki ya? Boleh, silakan Kak Edwin. Iya, jadi tadi memang benar ya yang dari Kak Pengki bilang bahwa ya bagaimana cara kita meresponnya, artinya bagaimana juga kita berproses di dalam situ gitu. Jadi kalau diantara teman-teman kita atau diantara mungkin kita merasa kayak kok kayak gue kurang diterima ya di keluarga gitu. Terkadang kan kita kayak langsung identitas kita atau gambar diri kita itu langsung berubah gitu secara totally gitu. Yang kayak tadi kesaksian Kak Pengki bilang kan, ya mungkin karena nggak ada figur atau sosok yang mengajarkan gitu bagaimana kita harus hidup sebagai anak Tuhan, sehingga kita melakukan hal-hal yang nggak patut kita lakukan gitu. Jadi memang kalau misalkan memang tidak ada respon yang baik di dalam pergaulan kita atau hubungan kita dengan keluarga, ya balik lagi sih basicnya ya kita balik lagi ke teladannya Tuhan Yesus. Dan yang kedua ya kita ya kayak gini, komunitas yang membangun gitu. Nah, menurut aku sih kayak gitu ya. Jadi kita sama-sama bisa saling mensupport, mendukung, berdoa bersama-sama sambil kita berproses untuk saling berubah menjadi karakter yang lebih baik lagi secara karakter Kristus kita, kayak gitu. Ya, Man, silakan lanjutkan, Man, satu pertanyaan terakhir. Ini yang mau nanya Eleos atau Enca? Iya nih. Udah dua-duanya Eleos aja nih, Eleos. Yo, monggo. Shalom Kak Pengki. Nggak gitu kedengeran. Shalom. Shalom, kedengeran nggak? Udah lumayan. Suaranya kedengeran nggak? Ya lumayan lah. Ya. Ya, jadi gini Kak. Tadi kan kita ngomongin tentang bagaimana seorang anak muda itu pada zaman ini harus bisa
menginterpretasikan Yesus gitu di dalam hidupnya gitu ya kayak. Nah, ini mungkin yang juga jadi bukan perdebatan sih, lebih ke kegelisahan untuk anak-anak muda gitu. Karena kalau gue juga Kak pernah mikir kayak gini gitu kan, kenapa anak-anak muda itu nggak pada mau atau cenderung nggak mau menonjolkan kehidupan yang seperti Yesus gitu, kehidupan yang alkitabiah gitu, kehidupan yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena mungkin setiap anak muda itu memiliki pemikiran atau kegelisahan kayak gini. Apa iya kalau misalnya gue di masa muda gue ini hidup yang takut akan Tuhan gitu, pokoknya cinta Tuhan banget lah gitu, akan menjamin kesuksesan gue ke depannya gitu. Apa enggak sebenarnya gue itu lebih fokus ke kerjaan atau hal-hal lain lah gitu yang bisa menjamin kesuksesan gue. Karena jadi anak-anak muda ini rata-rata kenapa nggak mau menonjolkan kehidupan dia yang cinta Tuhan banget, itu mungkin karena mereka juga berada di dalam kegelisahan itu gitu. Jadi kayak mereka nggak punya kepastian gitu, apakah kedepannya mereka itu bakalan hidupnya itu hidup di dalam Tuhan itu akan menjamin kesuksesan mereka atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya menurut Kak Fengki sendiri, mungkin Kak Fengki juga pernah mengalami seperti ini gitu ya kayak. Nah, menjawab kegelisahan anak-anak muda ini seperti apa sih Kak gitu? Karena kan emang masa depan itu kan ya apa ya, kayak kita nggak tahu gitu, nggak ada jaminan yang pasti gitu ya kayak gitu. Ya, sebenarnya ini memang real sih sebenarnya. Banyak anak muda yang berpikiran demikian. Tapi kalau menurut aku justru itu adalah sebuah kesalahan dari pola pikir anak-anak muda zaman sekarang. Karena berpikir ketika mereka menghabiskan waktu atau mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, mereka berpikir bahwa masa depannya jadi nggak jelas. Padahal sebenarnya ketika kita betul-betul mendedikasikan hidup kita, berbicara tentang ini ya, teman-teman mungkin jangan salah paham dulu bahwa ketika kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan itu nggak berbicara bahwa kita tuh harus selalu berada di gereja gitu. Karena panggilan kita kan sebenarnya bukanlah berada di gereja sebenarnya. Panggilan kita adalah ketika kita bisa berkarya di tempat kita masing-masing. Di tempat kamu kuliah, di tempat kamu kerja, gitu loh, di tempat kamu mungkin berwirausaha. Nah, ini adalah sebuah kesalahan berpikir dari anak-anak muda yang mengatakan kalau misalnya gue fokus untuk jadi anak Tuhan, jadi menginterpretasikan Tuhan Yesus, gue jadi nggak punya waktu untuk memikirkan masa depan gue. Saya pikir itu adalah sebuah kesalahan sih sebenarnya, karena itu bisa berjalan berbarengan, teman-teman. Itu bisa berjalan berbarengan. Kan firman Tuhan kan sudah jelas tuh di dalam Yeremia kan, aku kan bukan mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Dengan kata lain, ketika kita hidup di dalam Tuhan, justru ketika di dalam Tuhan lah ada masa depan. Gue kaitkan lagi ya dengan kehidupan pribadi gue. Ini gue nggak ngambil pengalaman orang karena gue ngalamin sendiri gitu loh. Gue nggak nyangka loh bro, gue bisa berada di titik ini gitu ya. Ibaratnya gini, gue sebagai seorang yatim piatu, sebagai orang yang nggak punya orang tua, yang nggak punya kejelasan hidup, gue waktu kuliah nggak ada orang loh yang jaminin bayar kuliah gue, bayar semester gue, bayar wisuda gue, tuh nggak ada orang, nggak ada. Jadi keluarga gue tuh cuma lempar gue gitu aja, terus nggak jaminin gue. Tetapi gue bisa wisuda, gue bisa ada di depan teman-teman nih bisa sharing di depan kalian. Gue bisa menikah, punya istri gitulah, gue punya anak sehat, tumbuh sehat, tumbuh dengan lucu gitu. Ketika aku masih hidup di lingkungan aku yang dulu, rasanya aku nggak mungkin berada di titik ini loh teman-teman. Kayaknya nggak mungkin deh. Tetapi ketika aku nggak nyangka. Tetapi ketika aku dedikasikan hidupku gitu ya, aku maksudnya lakukanlah bagian aku sebagai seorang hamba Tuhan, tentunya sebagai seorang full timer, sebagai seorang pendeta, aku lakukan bagian aku. Tuhan loh yang jamin hidup aku gitu. Dan aku banyak banget dengar kesaksian.
banyak banget dengar kesaksian dari teman-teman aku di gereja, orang-orang dewasa muda, yang mereka tuh bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tapi wirausahaan, pengusaha, terus karyawan gitu. Tetapi ketika mereka hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan gitu ya, hidup jujur, itu benar-benar merepresentasikan Yesus dalam hidup mereka, di keluarga mereka, di pekerjaan mereka, di kantor mereka. Wah, itu jabatan mereka tuh naik loh, jabatan mereka naik, income mereka makin bertambah-tambah gitu. Dan itu hanya bisa didapatkan ketika kita berada di dalam Tuhan. Tentunya lewat proses, teman-teman. Gitu. Jadi saya pikir mungkin itu hanya sebuah kesalahan berpikir aja sih, bro, bahwa ketika kita fokus untuk bangun karir, kita nggak punya waktu untuk Tuhan, jadi kita bisa apa ya, bisa terbangun lah karir. Padahal ketika kita di dalam Tuhan lah, kita bisa dapatkan apa yang kita rindukan. Kira-kira seperti itu sih. Semoga menjawab lah, bro ya. Mantap. Mungkin Kak gini kayak Ya. Nah mungkin Ya, kenapa? Ketika anak-anak muda itu, mungkin kan ada anak-anak muda yang kayak kecewa gitu ngeliat orang-orang Kristen gitu ya, kayak atau apa, kayak papa mamanya gitu, kayak papa mama gue yang kayak hidupnya sebagai Kristen aja kayak nggak mencontohkan yang benar kan gitu ya, atau enggak hidupnya nggak sukses juga gitu ya. Mungkin orang-orang yang kayaknya itu hidupnya itu Kristen tapi kayak nggak terarah gitu, mungkin ini kayak apa namanya, kayak nggak menjalankan hidup yang cinta Tuhan dengan benar gitu ya kayak. Jadi mereka juga nggak bisa menjadi contoh juga gitu buat orang-orang yang melihat mereka gitu ya kayak. Ya, ini memang jadi pergumulan kita juga sih ya. Memang karena kenapa ada banyak orang yang lost itu karena kehilangan figur sebenarnya. Kehilangan figur baik dari orang tua maupun juga dari orang-orang yang ada di gereja. Tapi saya yakin gini teman-teman, bahwa saya pun sering ngalamin yang namanya kecewa. Tapi saya belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang luas gitu. Sudut pandang yang luas dalam artian gini, mungkin kamu ngelihat di bagian depannya ada orang Kristen yang ngecewain kita gitu. Maksudnya hidupnya nggak jadi berkat, atau mungkin papa mama kita yang pelayanan di gereja tapi suka ngomong kasar misalnya. Gitu. Tapi pernah nggak sih kita coba untuk melihat di sisi kanan atau di sisi kiri kita? Seringkali kan kita hanya ngelihat di sisi depan kita nih. Oh, orang Kristen jelek, oh orang Kristen nggak kasih teladan, oh orang Kristen nggak memberikan figur yang jelas. Tapi pernah nggak sih kita lihat di sisi kiri atau di sisi kanan? Karena bisa jadi di sisi kiri atau di sisi kanan tuh ada loh orang Kristen yang memang benar-benar merepresentasikan hidup sebagai seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh gitu. Saya sering banget ngalamin kejadian seperti itu. Kadang-kala kalau kita ketemu sama satu orang gitu ya, wah langsung kita generalisasi langsung kita mencap bahwa orang Kristen tuh begini gitu. Bahwa orang Kristen tuh A, B, C dan lain sebagainya gitu. Tapi seringkali kita lupa bahwa di sisi yang lain bahwa ada juga loh orang Kristen yang memang benar-benar punya teladan yang baik. Nah, seringkali salahnya kita tuh hanya melihat dari contoh yang buruk, bukan melihat dari contoh yang baik gitu. Ya kita berdoalah sama Tuhan supaya kita diperhadapkan dengan orang-orang yang memberikan contoh atau teladan yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang lebih penting lagi, lihat Tuhan lah dalam segala sesuatu. Lihat Tuhan, lihat rencana Tuhan bahwa, dan satu hal yang harus kita ngerti bahwa manusia tuh ngecewain, bro. Kalau kita berharap sama Tuhan, pasti ngecewain. Kan firman Tuhan sendiri juga bilang, manusia itu pasti ngecewain gitu. Kan firman Tuhan juga udah bilang bahwa terkutuklah orang yang berharap kepada Tuhan. Berharap kepada manusia. Salah ngomong lagi kan. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang apa? Yang mengandalkan Tuhan. Nah, jadi intinya sih, kalau kita ngelihat manusia mah rasanya kita kecewa terus, bro. Rasanya nggak akan ketemu yang benar lah gitu lah. Tapi kalau kita lihat yang benar gitu. Gitu. Mungkin semoga bisa membantu sedikit. Siap Kak. Mantap, Leos.
Mantap juga sih Kak Fengki. Oh iya nih, thank you Kak Fengki. Dikarenakan ya kita kan sebenarnya ada aktivitas lain mungkin ya, cuma ya apa mungkin lain kesempatan lah gitu. Sebenarnya sih kalau mau dilanjutin bisa-bisa aja gitu. Kita sih open aja gitu. Cuma Sampai once jam 12 ya, again sebenarnya. sampai jam 12 ya. Cuma Kak Nanti Fengki jangan yang lupa mau di nggak? GoFood ya. Ya, tapi dari kita thank you Kak Fengki buat sharing firman-Nya. God bless you. Buat teman-teman yang lain juga yang udah hadir juga, yang udah dengerin dari awal sampai habis sampai sekarang ini. Ya, mudah-mudahan apa yang udah di-sharingkan sama Kak Fengki mudah-mudahan bisa jadi inilah, maksudnya bukan role model, maksudnya lebih ke arah ini ya, maksudnya kan kayak semacam advice gitu. Kita mesti dengerin juga gitu. Bukan apa ya, ini kan ada sesuatu yang berdaging, maksudnya kayak sharing firman Tuhan itu kan buat kehidupan kita juga gitu, biar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan juga gitu. Oh iya, mau absen duluan. Oh iya, oke. Ya udah, hati-hati di jalan ya bro, dadah. Si Daniel Kusnarwan. Oh ya. Teman-teman, ini nanti kita langsung tutup doa aja. Nanti doa akan dipimpin oleh siapa namanya sih? Oh ya, namanya Daniel Christopher. Halo. Ya, silakan Bapak. Ada ya suaranya? Kurang kencang dikit. Tapi nggak apa-apa, langsung aja. Teman-teman, mari kita tutup dalam sesi ibadah KPA kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah online KPA ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah membawa Kak Fengki untuk ke tempat ibadah online kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya berkati hamba Tuhan ini yang telah sharing atas firman-Nya ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati baik setiap dalam aspek keluarganya, baik dalam pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan ya Tuhan, Tuhan buatlah beruntung dan berhasil ya Tuhan. Biarlah Tuhan jaga ya hamba-Mu ini dimanapun dia berada, Tuhan berikan kesehatan dan perlindungan Tuhan, sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang telah hadir Tuhan sebagai generasi muda Tuhan, dan juga teman-teman kami yang di luar sana Tuhan yang belum dapat hadir, ataupun setiap generasi muda Kristen ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan jadikanlah kami generasi seperti generasi di tangan anak pahlawan ya Tuhan. Jadikanlah kami generasi yang mengenal karakter Kristus Tuhan lebih baik lagi ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setiap hari Tuhan untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Baik itu setiap cara kami berdoa ataupun kami membaca firman ya Tuhan. Ajarkan kami terus taat Tuhan di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, setiap persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan Yesus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan ajarkan kami untuk kepada generasi-generasi muda Kristen ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang telah hadir untuk ibadah kami hari ini, dimanapun kami berada, apapun kegiatan yang kami lakukan saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, jagai kami, Tuhan berkati kesehatan, Tuhan jauhkan dari segala virus Tuhan yang sedang melanda di dunia ini Tuhan. Tuhan boleh berkati setiap keluarga kami, Tuhan boleh berkati setiap apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar sebentar kami ingin menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat silakan. Ya, sorry, sebelum doa berkat dari Kak Fengki ada tambahan pengumuman sebentar ya. Oke, pengumumannya sekali lagi thank you buat Kak Fengki yang udah bagiin sharing hari ini, luar biasa banget. Kalau 2 minggu sebelumnya kita belajar dari Kak Yori bagaimana kita harus punya spiritualitas generasi. Nah, hari ini disambut lagi dengan bagaimana kita menjadi identitas sebagai generasi anak panah. Luar biasa, bulan ini kita bisa menjadi satu kesatuan, nggak ngerti gimana, tapi itu percayalah itu caranya Tuhan buat kita semakin bertumbuh dan bertumbuh lagi dalam Tuhan, teman-teman. Ya teman-teman, jangan lupa 2 minggu lagi kita akan tetap ada ibadah KPA seperti ini, ibadah online. Untuk tentunya kita belum bisa ibadah onsite. Doakan kita tetap, nanti kita mungkin akan ada event untuk kita doa bersama-sama khusus untuk generasi kita dan untuk COVID ya.
supaya karena banyak teman-teman kita yang mungkin hari-hari ini terkena virus COVID. Nah, kita doakan mereka juga. Kita mulai cari-cari info siapa teman-teman kita yang sekarang sedang sakit, sedang butuh bantuan doa dan lain sebagainya. Kita bawa di dalam doa, nanti eventnya akan aku share lagi di grup-grup yang ada. Jadi jangan lupa 2 minggu lagi kita ibadah lagi seperti ini online. Pembicaranya nanti kita akan kabarkan kembali, kita akan infokan kembali siapa. Lalu jangan lupa Jumat depan Kul tetap jalan, ya, Kul tetap jalan. Jadi dimohon teman-teman, ayo gabung lagi ke komunitas yang lebih kecil lagi, ya, di setiap Kul, komsel yang ada. Kalau teman-teman mau nyaranin, Kak, kok bikinin Kul dong, kok di sini. Ayo, nggak apa-apa, kita bikin Kul bareng-bareng. Jadi kita bangun komunitas bersama-sama, teman-teman. Jadi itu aja pengumumannya. Thank you banget Kak Fengki, luar biasa banget firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati Kak Fengki dan keluarga ya, semua teman-teman dari Harapan Indah. Tuhan juga berkati pengembalaan Kak Fengki di sana dan mudanya. Thank you so much. Ya, itu aja dari kami. Mungkin Kak Fengki bisa tutup dengan doa berkat dari Kak Fengki ya. Oke, yuk teman-teman kita tutup di dalam doa berkat ya. Di akhir ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari anak-anak muda, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Jadikanlah hidupmu jadi berkat, supaya orang boleh melihat Yesus nyata dalam hidupmu, baik di keluarga, di pekerjaan, di usaha, maupun di tempat engkau berada. Terimalah berkat, hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. 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 Thank you Kak. Thank you. Thank you so much. Semuanya kita jangan lupa ya.